Shalom, selamat berjumpa dengan saya. Dan kali ini kita akan mendengar tentang postingan dari aliran Yahweh ya. Nah, saya ketika memposting akan penginjilan yang berjudul Siapakah Yesus itu, lalu ada orang dari aliran Yahweh ini yang memberi tanggapan ya. Jadi seperti ini ya. Saya kasih nama samaran M ya, karena dia sudah mendengar tentang siapakah Yesus itu ya. Intinya Yesus adalah salah satunya itu adalah Tuhan ya, dan itu ada ayatnya, sudah terbukti di banyak sekali ya di Alkitab ya, bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, lalu orang dari aliran Yahweh ini berkata, Yesus katanya tanda tanya ya, berapa? 3 kali. Dia maksudkan bahwa Yesus itu adalah bahasa manusia ya. Sedangkan Yesua Hamasiah itu bukan bahasa manusia. Nah, dia tidak sebutkan bahasa apa ya, tapi yang jelas bukan bahasa manusia kalau Yesua ya. Tapi kalau Yesus itu kata aliran itu bahasa manusia. Jadi makanya dia tidak mau aliran itu pakai nama Yesus, tidak mau, karena menurut aliran itu di bahasa manusia ya. Nah, alasannya apa? Karena dia bilang karena ketika pada saat malaikat berkata kepada Yusuf di Matius 1 ayat 21 menurut Alkitab mereka ya, jadi mereka itu punya Alkitab sendiri yang tidak sama dengan Alkitab LAI ya. Nah, dia kasih nama Alkitabnya tuh ILT 3 nggak tahu singkatan apa ILT 3 ya. Nah, itu dia di dalam Alkitabnya aliran itu pokoknya tidak mau mengakui nama Yesus ya, mesti diganti Yesua. Lalu juga tidak mau memakai kata Allah, karena alasannya Allah itu bukan nama Allah apa sembahan orang Kristen, itu punya orang lain kayak gitu. Nah itu ya, nah ini katanya begitu alasannya. Jadi Matius 1:21 berkata menurut Alkitabnya, dan dia akan melahirkan seorang putra dan engkau akan menyebut namanya, nah ini Yesua ya. Jadi Alkitabnya tidak mau Yesus, ditulis Yesua, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dan kepada Maria katanya di Lukas 1 ayat 30-32 menurut ILT 3 itu Alkitabnya dia, dan malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut Maria, sebab engkau telah mendapat anugerah dari Elohim. Nah, dia menggantikan kata Allah ini dengan Elohim alasannya tadi ya. Dan lihatlah, engkau akan mengandung di dalam rahimmu dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau akan menyebut namanya Yesua. Nah ini ya, pokoknya di dalam Alkitab aliran ini tidak ada nama Yesus, diganti Yesua semua, karena dia alasannya seperti di atas tadi ya. Dia akan menjadi besar dan akan disebut Putra yang Maha Tinggi. Dia tidak mau pakai Allah, tapi Putra yang Maha Tinggi gitu. Dan Yahweh, nah Yahweh Elohim akan menganugerahkan kepadanya tahta Daud leluhurnya. Oleh karena itu, menurut kata orang ini ya, dari aliran ini, kami yang paham nama itu menyesal dan kembali kepada nama yang benar, yaitu Yesua Hamasiah, nama yang diberikan malaikat. Kami tolak huruf besar ya, tolaknya kaminya juga huruf besar nama yang bukan pemberian malaikat. Namun jika masih mencari, nah ini maksudnya dia menyarankan gitu ya, datanglah ke akar Ibrani atau mencari kitab kuno di Israel, saudaraku, katanya. Nah itu aliran dari Yahweh ini menanggapi postingan saya tentang siapakah Yesus itu ya. Jadi ini ternyata korban dari ajaran sesat atau ajaran salah itu ya, kayak gini. Ini pentolannya itu, pimpinannya itu ex-teman saya sendiri. Dia sekarang jadi doktor gelarnya, terus keliling di mana-mana menyebarkan ajarannya itu dan membuat Alkitab sendiri ya. Dia tidak mau memakai Alkitab keluaran terbitan LAI ya, bahkan pernah LAI dituntut
di kepolisian ya sama orang ini, pimpinannya ini ya. Jadi betapa ngerinya ya ajaran itu kalau sudah masuk, kalau bahasa Alkitab kan sudah khamir ya. Kalau bahasa Jawa itu sudah manjing. Nah, kalau sudah sampai itu, waduh, itu sulit sekali bisa lepas ya dari ajaran semacam itu ya. Karena apa? Karena sudah diikat oleh roh Sipiot. Namanya itu roh penyesat, ada di surat Timotius itu ya. Lalu Gomer ini berkata, oh gitu ya, ya. Wah memang jahat sekali ya Sipiot itu ya Pak. Saya jawab, tuh apa baru tahu Kak Bro? Ya dari dulu Sipiot itu memang jahat. Nah itu sebabnya kita menyebut dia roh jahat, kan begitu. Gomer ini berkata, oh iya ya. Jadi yang benar nama Allah atau Bapa itu Yesus ya Pak? Saya jawab, ya jelas. Kalau kita sudah memberitahu kita dengan jelas sekali bahwa nama Allah atau Bapa itu adalah Yesus, bukan yang lain. Nah, tapi kalau Alkitabnya sudah tidak sama itu ya lain cerita namanya Bro ya. Kalau Alkitabnya sudah beda tadi, seperti yang aliran punya apa, aliran Yahweh itu kan nggak ada Yesus tuh Yesua, jadi sudah beda iman ya, bukan satu iman lagi, hati-hati ya. Nah ini baca ulang ya sampai paham, baca ulang sampai paham pelan-pelan ya. Gimana itu? Di Yohanes 17 ayat yang ke-11, demikian firman Allah, dan aku ya huruf besar tidak ada lagi di dalam dunia, maksudnya anak ya, kami mereka masih ada di dalam dunia. Ini Tuhan Yesus ini sedang berdoa kiranya kepada Bapa atau kepada Allah. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, lalu besar ya, namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu nama, satu sama seperti kita. Nah jadi perhatikan tuh kalimat yaitu namamu, yaitu nama Bapa, nama Allah yang telah engkau berikan kepadaku. Jadi namanya Bapa, namanya Allah itu diberikan kepada anak ya kan. Anak kan namanya Yesus ya, bukan yang lain. Nah jadi artinya kalau namanya apa, anak itu Yesus ya, berarti namanya Bapa kan Yesus, karena namanya anak itu pemberian dari nama Bapa. Maksudnya ini ya, paham nggak ya? Jadi nama anak itu kan pemberian dari Bapa atau Allah. Nah Bapa itu siapa? Bapa itu ya orang tuanya Yesus, artinya ayahnya Yesus. Karena waktu Yesus lahir ke bumi kan bukan hubungan suami istri ya, Maria waktu itu masih belum bersuami ya, masih bertunangan statusnya sama Yusuf. Jadi bukan bapaknya, bukan Yusuf lah intinya begitu, tapi Roh Kudus. Itu ada dasar Alkitabnya jelas tuh bahwa anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Nah makanya Maria pada awalnya kan juga bingung, lah saya ini belum bersuami kok saya punya anak, nanti bagaimana ceritanya gitu ya. Lalu dijelaskan oleh malaikat itu bahwa anak yang di dalam kandungan itu nanti bukan dari siapa-siapa, tapi dari Roh Kudus, Roh Allah. Jadi artinya bapaknya Yesus itu Allah gitu loh, paham ya? Nah jadi itu kembali bahwa nama Yesus itu adalah nama pemberian dari ayahnya atau bapaknya. Nah bapaknya itu namanya Yesus, nama itu diberikan kepada anak Yesus, kan jelas sekali dari ayat itu ya, namamu yang kau berikan kepadaku. Jadi nama Allah atau nama bapaknya itu Yesus diberikan kepada anak gitu. Artinya nama Bapa atau nama Allah sama nama Yesus itu sama, nama anak maksudnya, nama Allah sama nama anaknya itu sama, yaitu Yesus, paham ya? Nah Sipiot itu paling takut hanya dengar nama Yesus, itu yang perlu tahu ya. Sebab itu Sipiot memakai orang yang belum bertobat untuk membuat ajaran sesat, menolak atau mengganti atau kalau bisa menghapus seperti
aliran itu ya, menghapus nama Yesus dari Alkitab gitu loh. Ini gara-gara ulahnya si Piot ini karena takut dengar nama Yesus gitu loh. Itu saya tahu itu. Jadi bukan yang ini apa namanya yang lain, alasan yang lain bukan. Seperti tadi aliran tadi mengatakan Yesus adalah bahasa manusia, itu itu buat-buat. Jadi itu bukan itu sebetulnya. Alasannya yang benar adalah karena si iblis, si Piot, si setan itu takut kalau dengar nama Yesus, makanya dia memakai orang khusus yang belum percaya atau yang belum bertobat sungguh untuk membuat satu ajaran yang intinya menolak, menghapus nama Yesus dari Alkitab. Nah itu yang benar ya. Nah makanya Alkitabnya dia tidak mau pakai Yesus, tidak mau ya, diganti. Nah jadi paham ya begitu ya. Oh ya, lalu komen ini bakal oh gitu ya. Wah, baru terbuka mata rohani saya sekarang Pak. Saya bilang kepada pengikut aliran Yahweh itu bro, nggak usah sulit-sulit, karena kan dia menulis suruh melihat bahasa aslinya, bahasa tulisan kuno kayak gitu ya. Nggak usah kayak gitu tuh ngapain, itu sulit-sulit kayak gitu tuh ya. Suruh belajar bahasa Ibrani, suruh lihat tulisan-tulisan kuno di Israel sana untuk membuktikan nama itu ya, nama Yesus, bukan nama Yesus tapi nama Yesua dia bilang. Enggak ada artinya kayak gitu tuh ya. Itu sulit-sulit kayak gitu buat apa? Membuktikan nama Allah atau nama Bapa aja kok sampai suruh belajar bahasa Ibrani dan seterusnya. Enggak usah. Lalu Gomer berkata, loh, karena aliran itu kan mempercayai bahwa nama Bapa itu Yahweh ya Pak. Saya jawab, jadi gini loh, aliran itu persis sama dengan aliran Saksi Yehova bro. Saya kira itu pecahannya lah ya, mirip sekali ya. Jadi mereka itu cuma berhenti di zaman perjanjian lama ya, makanya salahnya di situ. Saksi Yehova juga itu berhenti di sana. Jadi dia memegang erat nama Bapa adalah Yahweh gitu. Padahal Yahweh itu kan tidak bisa dibaca, itu kan huruf vokal semua, itu nggak ada huruf hidupnya. Nah pada waktu itu aja orang-orang Israel aja takut ya menyebut nama Allah itu nama Yahweh itu, makanya konon cerita diganti dengan Adonai kayak gitu kan, supaya tidak kesalahan maksudnya gitu. Karena kalau sebut nama dengan sembarangan dihukum, nanti melanggar 10 perintah Allah ya. Namun setelah kita hidup di dalam perjanjian baru, kita baru tahu gitu loh, ternyata Yahweh itu adalah Yesus. Jadi mana ya tadi ayatnya itu di Yohanes 17 ayat 11 itu, bahwa nama Allah atau nama Bapa diberikan kepada anak. Nah anaknya kan Yesus yang paham toh. Nah jadi aliran itu pecahan dari Yehova itu mengganti nama Yesus dengan Yesua. Alasannya ya kayak gitu, tadi tidak masuk akal. Alasannya bukan itu sebetulnya, itu alasan dibuat-buat. Yang benar adalah si Piot atau iblis itu takut hanya dengan nama Yesus, makanya dia tolak atau hapus. Nah itu sudah dihapus sekarang oleh aliran itu, makanya Alkitabnya tidak pakai nama Yesus. Lalu Gomer berkata, oh walah. Nah saya jawab, nah itulah saya katakan untuk membuktikan kebenaran nama itu. Maksudnya yang benar nama Yesus apa nama yang tadi ya, Yehosua, apakah siapa tadi? Dites saja, gampang, nggak usah pakai belajar bahasa Ibrani kah, bahasa Yunani, nggak usah, tes saja. Lalu Gomer berkata, lah tesnya bagaimana Pak? Nah saya jawab, cari orang yang kerasukan iblis atau setan atau si Piot tuh. Nah lalu orang dari aliran Yahweh itu coba suruh ngusir si Piot itu pakai nama apa tadi yang dipercayai ya, Yesua kah siapa, coba diusir itu pakai dengan nama itu. Kira-kira itu setannya minggat atau tidak, pergi apa tidak, atau malah
menyerang orang itu, kan begitu ya. Coba diusir pakai nama Yahweh kah, Elohim kah, Yesua kah, siapa, suruh usir itu aliran itu. Nah kalau ndak mau pergi, gantian ya, kayak zaman dulu kan, Elia satu orang nantang 450 Nabi Baal untuk membuktikan siapa yang benar, siapakah Allah yang asli ya. Nah itu sama ya, seperti sekarang ini, zaman ini, untuk membuktikan siapa Allah yang benar, namanya siapa itu kok gampang, pakai tes saja. Orang yang kerasukan setan itu disuruh ngusir dulu pakai namanya apa, menurut aliran itu. Nah nanti bagaimana reaksinya, apakah si pilotnya pergi atau malah melawan atau bagaimana, nah gitu kan, gampang kan ya. Kalau sudah gantian saya atau hamba Tuhan yang benar-benar hidup dalam kebenaran, usir aja pakai nama Yesus, pasti ya, tidak bisa tidak, pasti si pilot harus minggat ya, keluar dari tubuh orang itu. Nah itu kenapa, karena memang si pilot hanya takut dengan nama Yesus saja, itu loh, bukan yang lain. Dia takut hanya dengan nama Yesus saja. Kalau dia si pilot mendengar nama Yesus, waduh panas katanya ya. Saya pernah ngusir setan ya, hanya saya nyanyikan aja itu pakai lagu haleluya haleluya, setannya teriak-teriak panas nah itu, jadi itu bukti bahwa kuasa Yesus, nama Yesus itu sungguh luar biasa ya. Lalu Gomer berkata, oh gitu ya betul Pak ya, gampang kan ya. Jadi nggak usah sulit-sulit, suruh belajar bahasa Ibrani ke Yunani untuk apa, membuktikan bahwa yang benar namanya dia menurut dia Yesua apa siapa tadi ya. Padahal orang itu sendiri itu cuma tahu bahasa Ibrani apa sedikit sekali ya, tidak ada sekuku hitam kalau orang bilang ngomong ya. Tapi kemelintinya kayak lalu Bagong ini nambahin, kemelintinya kayak yayau padahal nol budul dia ora iso Pak ada. Iya ini betul nih Bagong ini ya, jadi sudah paham ya bro ya. Lalu Gomer ini berkata, iya sudah Pak. Nah jadi oke, jadi hati-hati dengan ajaran-ajaran sesat yang bergentayangan di mana-mana ya, di medsos, di internet dan sebagainya. Saya lihat tuh ya, ada ibu-ibu ya dari aliran Yahweh itu ya, ya dengan getolnya menyiarkan ajaran itu lewat video di Facebook ya. Saya kan soalnya juga menginjil di dunia medsos juga ya. Nah, saya dapat ibu itu, waduh, dengan getolnya, semangatnya dia menyebarkan ajaran aliran Yahweh itu ya. Kasihan ibu itu ya, saya lihat sudah jadi korban si pilot, tubuhnya ya, terutama mulutnya dipakai si pilot untuk menyebarkan racun ya lewat video itu. Ya itu racun ya, kalau dia menyebarkan ajaran salah kan berarti meracuni orang banyak. Nah tapi merasa diri benar sedunia padahal ibu itu tidak sadar dirinya sedang kena racun ajaran si pilot itu. Si semangatnya salah, tapi semangat yang salah bro, mengerikan itu ya. Ini persis seperti yang kata firman di Roma 10 ayat 2 itu ya, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka itu sungguh-sungguh giat untuk Allah tetapi tanpa pengertian yang benar. Nah ini ya, jadi ada banyak orang seperti itu, kalau sudah kena ajaran sesat kayak gitu tuh, waduh, wah, merasa diri benar sendiri sedunia gitu loh yang lain tidak ada yang benar, makanya semangatnya mengerikan, tapi semangat yang salah itu konyol situ ya. Saya rasa itu hati-hati ya, kita berdoa supaya Tuhan membuka mengampuni ya, sehingga mengusir kuasa jahat dari dalam orang-orang yang kena ajaran sesat itu, sehingga mereka boleh bertobat dan kembali kepada Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus memberkati, amin.